Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah mau pantengin cerita Sewu Duno ini. Nah, aku lanjutkan lagi ya ceritanya. Sri dan yang lain bingung, tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun mereka sudah berjanji untuk mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget satu sama lain. Tidak ada yang bicara. Bingung. Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir. Namun sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu. Seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan, seperti bunga-bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota, jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka, tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar. Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan mobil melesat masuk di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar. Mobil terus menerabas memaksa untuk masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. "Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuh kan?" tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus celah pepohonan. Seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh, di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka. Sri dan yang lain turun, kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai dari sini si bapak yang akan menjelaskan semua. Tampak dari luar bapak itu sudah uzur, bahkan caranya berjalan seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya Pak Ageng. Katanya lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di sanalah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main. Karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati. Keranda mayat di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMO. Masih muda, ia memejamkan matanya. Di badannya ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. "Nama saya Tamin, saya mengerti. Pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini." Si pria itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. "Ada apa sih sebenarnya ini?" kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun apa itu? Saat-saat kebingungan itu Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir bicara. "Gi, apa nggak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka semua terkejut sekali?" Si sopir mulai berbicara. "Belum, Mbah, maaf." "Loh, kamu mau langsung pulang tah? Apa nggak besok saja?" tanya si Mbah. "Tidak, Mbah, besok saya harus ngantar ibu." "Oh, ya wis, hati-hati. Takutnya ada itu." "Iku," batin Sri. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dari kepala Sri sebelum Simbah tiba-tiba bicara. "Keluar saja nak,
Saya tahu kamu ada di situ. Sri melangkah keluar melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar lalu menghilang. Panggil temanmu, biar mengerti kenapa kalian ada di sini. Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang, matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. Aku masih ingat, anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa. Seperti baru kemarin rasanya. Tapi sekarang, anak itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya. Hanya karena santet dari manusia biadab. Wajah Mbah Tamin menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah. Membuat Sri dan yang lain bergidik ngeri. Anak kecil itu Dela. Dia yang di kamar. Santet, ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri yang lain semakin menegang. Iya, karena itu dia disembunyikan di sini, biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya. Disembunyikan dari siapa, Mbah? Tanya Sri yang semakin tertarik. Seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Banyak yang tidak kamu ketahui. Lebih baik tidak tahu saja. Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, membelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini. Mbah Tamin berdiri, ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan dengan pencahayaan yang hanya dari lampu Petromax. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah, ada sebuah pagar bambu di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini. Termaksud untuk basuh sudoh, tubuh mati, Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya terutama kepada soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa Sri seakan tahu cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang semua ini. Iya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya. Salah satunya bunga 7 rupa. Mbak Tamin menunjuk sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa berbeda. Diletakkan di atas tempeh. Dengan cekatan, Mbak Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan pembungaan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu ia melihat Sri memanggilnya. Didi dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta untuk mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menuruti apa kata Mbah Tamin. Walau sebenarnya ia bingung kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu, dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lainnya. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup, dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. "Mbah," kata Sri mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. "Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja," kata Mbah Tamin. "Tugas kalian mengurus Dela." Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela. Mulai memandikannya, memberikannya minum. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibanding gadis yang disantet. Entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya, masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri pada saat itu. Entah sudah keberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Dela. Berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat.
Tidak ada orang lain, kiri kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore Mbah Tamin pamit dan ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Dela saat membuka keranda itu. Tidak lupa Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun jangan membuka pintu, ucap Mbah Tamin sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan. Oke teman-teman, mungkin sampai ini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.